Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktu yang telah disempatkan, di mana pada kesempatan ini saya akan mengajar tentang mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ya. Untuk materi hari ini yang mau saya bawakan itu tentang siklus menstruasi. Tapi nanti setelah saya menjelaskan tentang siklus menstruasi, nanti akan ada video yang saya tampilkan. Mudah-mudahan jaringannya bagus sehingga semua bisa melihat videonya dengan jelas. Lalu mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa diskusi secara interaktif ya. Di sela-sela saya menjelaskan, apabila ada yang kurang dipahami, itu boleh langsung bertanya ya, silahkan langsung mengajukan pertanyaan kalau ada yang tidak jelas. Baiklah, saya share screen dulu ya untuk materinya. Nampak di screen tak? Kelihatan tidak slide-nya? Belum, iya Ibu, kelihatan Bu. Sudah kelihatan. Iya, Bu, kelihatan. Sudah kelihatan ya? Iya Bu. Iya. Baiklah, saya mulai ya. Menstruasi. Saya rasa kita semua tahu apa itu menstruasi, dan setiap wanita pasti mengalami yang namanya menstruasi ya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau bertanya dulu, kira-kira ada tidak yang bisa jelaskan kepada saya apa itu menstruasi menurut bahasa tak sendiri? Silakan. Ada yang bisa mewakili teman-temannya? Ayo, ada yang bisa? Silahkan. Menstruasi, menurut bahasa Anda sendiri seperti apa itu menstruasi? Saya Bu. Iya, silahkan Emma. Keluar punya aku Indah. Keluar ya jaringan ya. Ayo yang lain. Saya Bu. Saya Bu. Ya, silahkan. Nur ya? Ya Bu. Ya, silahkan Nur. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim yang disebabkan oleh sel telur yang tidak dibuahi. Oh iya, benar ya. Bagus. Masih ada yang lain? Masih ada yang mau menjelaskan dengan bahasanya sendiri, dengan persepsinya sendiri apa itu menstruasi? Saya Bu. Ya, silahkan. Menstruasi adalah melium yang menyebabkan pendarahan yang terjadi pada setiap bulan pada wanita. Iya, terjadi setiap bulan ya. Iya. Oke, bagus. Ayo satu lagi. Masih ada? Saya Sudah Bu. dua ya.
Ya, silakan. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina sebagai siklus bulanan yang dialami oleh wanita. Iya, benar. Jadi semuanya benar ya. Jadi semua pendapatnya benar, tidak ada yang salah ya. Jadi sebaiknya kita itu apa ya? Selalu mengutarakan pendapat. Itu bagus untuk kedepannya ya. Jadi setiap ada momen kita diberi kesempatan untuk menjelaskan, silahkan ya. Baiklah, saya lanjut ya. Jadi ini pengertian siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon ya. Jadi hormon di dalam tubuh wanita pada saat menstruasi itu berubah ya. Yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi serta peluruhan dinding uterus jika kehamilan tidak terjadi. Jadi ini tadi sudah dijelaskan sama temannya ya. Jadi pembentukan endometrium sama dengan penebalan dinding rahim ya. Dari penebalan dinding rahim di ovarium sendiri terjadi yang namanya ovulasi atau pematangan sel telur ya. Terus penebalan dinding endometrium tadi jika tidak terjadi kehamilan itulah yang akan guruh menjadi darah haid ya, dan itu terjadi secara siklik atau siklus setiap bulannya. Jadi wanita itu mengalami menstruasi setiap bulan ya. Walaupun mungkin ada beberapa wanita yang ada gangguan atau terjadi gangguan ya, contohnya tidak haid dalam waktu 3 bulan, itu juga gangguan ya. Ataukah gangguan haidnya berupa darahnya banyak, waktunya lama, itu juga gangguan. Terus ada juga yang gangguan haidnya berupa siklusnya pendek. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 2 kali menstruasi ya, atau disebut dengan polimenore. Ada juga yang menstruasinya panjang, jadi dia 1 bulan lebih baru haid. Ya, itu juga gangguan. Jadi macam-macam gangguannya. Tapi untuk normalnya sebenarnya itu adalah siklus menstruasi itu adalah 28 hari. Itu normalnya ya. Oke, lanjut. Faktor-faktor seperti keturunan, makanan, dan kesehatan secara keseluruhan dapat mempercepat atau menunda terjadinya menarse. Ya. Jadi menarse itu adalah siklus menstruasi pertama. Iya. Kita lihat kalau zamannya kita dulu, kalau zamannya dulu menarse itu biasanya nanti kelas 3 SMA, kelas 3 SMA salah ya, kelas 3 SMP. Ada juga yang nanti masuk di SMA baru menarse. Tapi sekarang karena faktor apa? Makanan ya, makanan, lingkungan, itu sekarang menarse anak SD sudah menarse ya. Jadi itu bedanya sekarang dengan dulunya. Kalau dulu lambat, sekarang menarse itu cepat. Ya, masih di SD kelas 5 sudah menarse ya. Kalau dulu kita mana ada SD sudah menarse, yang ada di SMP kelas 3. Oke, lanjut proses terjadinya menstruasi. Jadi di proses terjadinya menstruasi itu ada 3 ya. Yang tampil sekarang adalah fase folikuler. Saya mau bertanya lagi, kira-kira ada tidak yang tahu 2 fase lagi? Fase apa? Selain fase folikuler, ada fase apa? Fase Ada yang bisa? ovulasi. Iya, benar ya. Ada fase ovulasi. Jadi folikuler, ada fase ovulasi, dan apalagi satu fase apa lagi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Fase Fase luteal. sekresi.
Ya, fase sekresi ya, luteal, sekresi. Dan yang ternyata 4 ya, saya lupa. Dan yang keempat apa lagi? Yang terakhir adalah fase menstruasi sendiri, ya. Ya, jadi folikuler, ovulasi, sekresi, dan menstruasi ya. Dari keempat fase ini itu tidak luput perannya oleh hormon ya. Makanya tadi saya bilang di awal pengertian menstruasi adalah perubahan hormonal ya. Karena memang ini ada perubahan, ada kadang naiknya, ada kadang turunnya ya. Itu semua ada fase-fasenya. Kita lihat dulu yang pertama. Fase folikuler ya. Fase folikuler itu dimulai dari hari pertama periode menstruasi ya. Di fase folikuler itu yang berperan adalah FSH atau follicle stimulating hormone ya. Follicle stimulating hormone di sini fungsinya untuk membuat folikel yang ada di ovarium itu membesar ya. Kan folikel-folikel itu atau calon sel telur kita di dalam ovarium itu kecil-kecil ya. Ya, dari yang kecil-kecil ini dia akan berkembang menjadi folikel yang besar ya dan akhirnya matang. Itulah yang disebut dengan sel telur. Dan yang membuat matang yang membuat folikelnya membesar itu adalah FSH. Makanya disebut dengan follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi folikel ya. Dan LH ini adalah luteinizing hormone. Kalau untuk luteinizing hormone itu fungsinya lebih kepada supaya apalagi namanya ini sel telur kita yang di dalam ovarium itu bisa keluar dari ovarium atau disebut dengan ovulasi matang ya. Itu yang berperan adalah LH atau luteinizing hormone. Jadi folikel itu menuju ke ovarium dirangsang sekitar 15 sampai 20 sel telur. Dari 15 sampai 20 sel telur ini hanya satu nanti yang matang. Berarti yang lainnya itu mati gugur ya. Namun pada kondisi bayi kembar inilah yang biasa terjadi 2 sel telurnya yang matang ya. 2 sel telur yang matang. Oke, lanjut. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, hanya satu folikel primer dari salah satu ovarium yang akan menjadi dominan dan terus matang ya. Folikel primer yang matang ini menekan seluruh folikel yang lain sehingga berhenti tumbuh dan mati. Nah, jadi dari 15 sampai 20 sel telur tadi itu hanya satu saja yang tumbuh menjadi matang. Yang lainnya itu mati, ya. Folikel the graft akan terus memproduksi estrogen sehingga produksi FSH berhenti. Jadi kan tadi telur yang satu itu sudah membesar, sudah matang, itu dipengaruhi oleh hormon FSH ya. Lalu setelah itu, maka setelah FSH berhenti diproduksi, lanjut dengan hormon estrogen. Hormon estrogen ini dia fungsinya sendiri untuk menebalkan dinding rahim. Ya, saya kira kita sudah tahu sama-sama. Estrogen itu untuk menebalkan dinding rahim ya. Jadi yang tadinya rahimnya sudah luruh, ya sudah habis keluar menjadi darah menstruasi, itu kembali menebal oleh hormon estrogen, ya dia akan menebal karena adanya hormon estrogen. Oke, lanjut fase ovulasi, ya. Untuk fase ovulasi ini dimulai sekitar 4 hari setelah fase folikuler. Fase ini ada titik tengah dari siklus menstruasi. Jadi dia maksudnya titik tengah apabila siklus haidnya adalah 28 hari. Ya. Akibat produksi estrogen yang meningkat,
memicu peningkatan produksi LH oleh otak hingga menyebabkan folikel degraf pecah dan melepaskan sel telur dari ovarium ya. Jadi ovarium ini matang, sel telur ini matang keluar dari dalam ovarium itu karena LH, luteinizing hormon. Inilah yang disebut dengan kopulasi atau pematangan sel telur. Sel telur yang keluar dari ovarium itu ditangkap oleh fimbria, kemudian telur masuk ke tuba Fallopi. Nah, sel telur ini akan melewati tuba Fallopi selama 2-3 hari setelah ovulasi. Pada tahap ini terjadi peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, besar kemungkinan akan terjadi kehamilan ya. Kan tadi dia sudah dalam masa fase ovulasi atau masa subur ya. Jadi kalau ada sperma yang datang, maka pada saat itu besar kemungkinan akan terjadi yang namanya kehamilan ya, karena ada sperma yang datang membuahi sel telur. Lanjut. Sel telur hanya dapat bertahan hidup selama kurang lebih 24-48 jam setelah terjadi ovulasi. Jadi sel telur ini hanya bisa hidup selama 2 hari saja. Makanya kita dalam menentukan masa subur wanita itu agak sulit. Sehingga biasa rentangnya diberikan 1 minggu. Ya. Jadi dalam waktu 1 minggu itu mungkin terjadi ovulasi di antara waktu itu. Karena betul-betul kita tidak bisa memastikan di mana dia bisa terjadi ovulasi ya, makanya dikasih waktu 1 minggu. Ini ciri-ciri terjadi ovulasi, lendir serviks meningkat dan makin kental, suhu tubuh meningkat ya. Makanya biasa ada orang yang mengukur terus suhu tubuhnya setiap pagi dia bangun tidur. Itu untuk melihat pada saat di mana suhu tubuhnya meningkat, berarti di situ dia dalam masa subur ya. Fase luteal ya. Fase luteal ini setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong tadi berubah menjadi struktur baru yang disebut corpus luteum. Artinya ini tempatnya yang sel telur yang matang tadi. Dia kan sel telurnya sudah keluar. Nah, tempat dari sel telurnya inilah yang berubah menjadi corpus luteum atau badan merah. Lalu berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning. Ya. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Ya. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Jadi kan tadi sudah tebal ini dinding rahimnya. Setelah tebal dinding rahim, lalu kalau dia terjadi pembuahan, maka hasil dari pembuahan ini akan menempel di lapisan dinding rahim ya. Nah, di lapisan dinding rahim ini yang tebal tadi itu dia dipersiapkan oleh hormon progesteron, dia sangat subur, penuh dengan nutrisi ya, supaya sel telurnya ini bisa hidup berkembang biak di situ ya. Nah, lanjut, jika sperma bertemu dengan sel ovum, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, disebut dengan embrio. Embrio akan melewati tuba Fallopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, wanita sudah dianggap hamil, ya, sudah dianggap hamil. Namun ya, jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi degenerasi pada sel telur atau mengering. Jadi sel telurnya tadi menjadi kering, mati dia, ya. Corpus luteum akan mengalami degenerasi. Degenerasi itu menjadi tua ya, hingga menjadi corpus albican. Baru hormon estrogen dan progesteronnya akan menurun. Jadi yang tadi pas fase menstruasi kan turun di situ hormonnya ya, lalu meningkat naik, lalu pas pada puncaknya dia akan turun lagi. Seperti itu hormon kita setiap bulannya. Ya, jadi naik turun dia siklusnya. Ya, makanya tadi di awal ada yang namanya perubahan hormon ya. Jadi
hormon estrogen dan progesteron menurun sehingga lapisan endometrium tidak dapat dipertahankan. Makanya dia luruh menjadi darah haid ya. Fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi di endometrium. Jadi tadi itu yang kita cerita pertama itu fase di ovarium ya. Kalau yang sekarang ini adalah fase di endometrium ya. Kalau di endometrium itu yang pertama namanya adalah fase proliferasi. Ini terjadi penebalan lapisan endometrium yang kurang lebih 3,5 mm pada hari ke-7 sampai 14 akibat hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel Degraf. Pada masa ini endometrium mengalami proliferasi atau epitel mengalami regenerasi, kelenjar memanjang dan jaringan ikat bertambah padat. Jadi yang menebal tadi itu dipersiapkan supaya penuh dengan nutrisi, supaya nanti janinnya bisa berkembang dengan sehat ya. Lanjut, fase sekresi. Ya, fase sekresi. Jadi pada fase ini hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron ya. Menyebabkan lapisan endometrium tetap tebal, tapi bentuk kelenjarnya berubah menjadi lebih panjang dan berliku, membesar, melebar, berkelok-kelok, dan banyak mengeluarkan getah. Terdapat glikogen dan kapur sebagai makanan telur apabila berimplantasi. Tadi saya bilang sebagai gizinya ya, supaya telur ini bisa berkembang dengan baik. Fase ini berlangsung dari hari ke-14 sampai 28. Bila tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan mengalami desquamasi dan dilepas dengan perdarahan. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Ya. Lanjut fase menstruasi. 2-3 hari sebelum fase menstruasi, terjadi degenerasi pada korpus luteum, sehingga produksi estrogen dan progesteron menurun. Lapisan endometrium sudah tidak dapat dipertahankan lagi, menyebabkan lapisan menjadi luruh lalu membentuk aliran darah menstruasi berlangsung selama 4-7 hari yang disebut menstruasi ya. Jadi itu normalnya menstruasi terjadi 4-7 hari. Kalau lebih dari 7 hari itu sudah masuk ke tidak normal ya. Iya, terima kasih. Oke, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, boleh bertanya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tia, mau bertanya, Tia? Silakan, Tia. Saya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ibu, adakah penyakit-penyakit atau kelainan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan menstruasi? Atau biasanya ada bercak di antara siklus menstruasi? Adakah yang menyebabkan itu, Bu? Iya. Jadi ada bercak di antara siklus menstruasi. Itu biasanya disebut dengan spotting ya. Iya. Apa penyebab terjadinya spotting? Itu juga adalah gangguan hormonal ya. Kenapa wanita bisa mengalami gangguan hormonal? Itu banyak pengaruhnya sih. Gaya hidup ya. Makanan, terus psikologis. Itu sangat berpengaruh. Tingkat stres ya. Jadi perempuan itu banyak sakitnya sebenarnya karena terlalu banyak ingin tahu ya. Terlalu istilahnya orang perempuan itu biar bukan urusannya mau semuanya tahu. Iya, biasa orang kepo sekali tuh wanita, makanya banyak sekali penyakitnya ya. Makanya tingkat stres ya, saya bilang tingkat stres. Kalau kita sedang sibuk-sibuknya, contoh ada kegiatan dan itu sangat sibuk sekali, belum lagi dengan berbagai masalah, itu semua bisa menyebabkan terjadinya gangguan siklus menstruasi. Gangguannya bisa berupa apakah haidnya tertunda, tanggal berapa Midi, dah haid Pak, bisa seperti itu ya. Bisa juga, kenapa haid Maka? Nah belum di waktunya.
Nah, ataukah ada bercak-bercak keluar, berhenti lagi ya, itu semua karena gangguan hormon ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, Emma silahkan Emma. ini Diskusi Bu, lepas bagaimana? saja ya, silahkan yang mau bertanya memang. Ya Bu, Hmm. bagaimana cara menentukan masa subur untuk orang yang tidak tetap siklus menstruasinya Bu? Karena biasa terkadang ada orang yang 1 bulan atau 2 bulan haid, baru tidak haid lagi, begitu. Itu agak sulit ya. Kalau orang yang siklus menstruasinya tidak teratur atau dia kadang mengalami amenore, agak sulit kita menentukan masa suburnya ya, sangat sulit. Sedangkan yang orang yang siklus haidnya teratur 28 hari, itu juga kita tidak bisa memastikan, kita hanya bisa memberikan jangka waktu 1 minggu ya, sekitar di situ dia menstruasi. Apalagi orang yang haidnya tidak teratur ya, dia memang sulit. Dan orang yang tidak teratur siklus haidnya itu sangat erat hubungannya, pasti ada gangguan di masalah fertilitasnya, kesuburannya ya, itu sudah pasti. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah sekarang sih lebih agak canggih ya, karena sudah ada alat untuk mengetahui masa subur ya. Jadi tinggal begitu saja yang bisa kita gunakan, alat pendeteksi masa subur ya. Kalau saya tidak salah itu ada sekarang yang dalam bentuk strip ya, kayak periksa kehamilan kan dia strip, itu juga yang untuk mendeteksi masa subur juga dalam bentuk strip bisa ya. Untuk yang pemeriksaan sederhananya ya, kalau untuk yang lebih yang lebih canggihnya kan ya otomatis kita konsultasi dengan dokter ya. Tapi kalau untuk mandirinya kita bisa menggunakan strip itu. Oke, masih ada pertanyaan? Tadi saya lupa tanya. Iya, gimana Miti ya? Hilang ya. Ya, bagaimana Emma? Ya Bu, Bagaimana jawabannya atau masih ada pertanyaannya lagi? Silahkan. sudah Bu, sudah cukup. Cukup. Yang lain, ayo bertanya. Masih ada? Jadi pola gaya hidupnya harus sehat, makanannya ya, supaya menstruasinya juga sehat. Lanjut personal hygiene ya. Saya bilang personal hygiene-nya harus bagus. Karena dari personal hygiene ini itu kan bisa menyebabkan orang terjadi keputihan ya. Terus kalau sudah terjadi keputihan merembet nih lagi ke jamur ya, gatal, akhirnya bakterinya itu masuk ke dalam vagina lalu mencapai uterus ya. Jadi bisa seperti itu sehingga muncullah penyakit yang namanya PID, pelvic inflammatory disease ya, atau radang panggul ya, Indonesianya itu adalah radang panggul. Untuk radang panggul ini bahayanya di infertilitas, jadi dia bisa menyebabkan orang sulit untuk hamil. Makanya kalau kita yang masih remaja, masih cewek, belum bersuami ya, jaga memang personal hygiene-nya. Kalau mengalami keputihan, saran saya sih ya ganti pakaian dalam sesering mungkin ya, jangan sampai mengalami keluhan sampai ke gatal-gatal. Karena imbasnya nanti ya ke situ, bisa mengalami sulit untuk kalau sudah terjadi PID, pelvic inflammatory atau radang panggul ya, ujung-ujungnya ke infertilitas lagi, sulit untuk mendapatkan keturunan ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Masih ada? Sambil saya tunggu-tunggu pertanyaan, saya mau tampilkan lagi ya. Ini ada video, biasanya dengan melihat video kita lebih paham ya, lebih mengerti lagi dibanding hanya
hanya diskusi ya. Biasanya video sih lebih terlihat tidak videonya? Terlihat, Bu. Tampil ya? Iya, oke. Silahkan kita simak videonya ya. Sambil simak videonya, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja mikrofonnya ya diaktifkan. Kayaknya ini jaringan ya atau kenapa ya? Padahal tadi ini videonya berjalan. Sambil kita menunggu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi saya lihat siapa Kurniati Doda ya, raise hand, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan Doda? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang lain juga, ayo. Jadi pada saat kita sesi tanya jawab itu sebanyak-banyaknya sebaiknya bertanya ya. Karena kita bisa sharing ilmu, berbagi ya. Kalau biar pengetahuannya bisa bertambah ya. Kayaknya enggak bagus ya ininya videonya. Saya cari lagi. Saya tadi ada video lain lagi. Disimpan di mana ya? Tampil tidak kalau saya menampilkan seperti ini? Apa yang terlihat? Apa yang nampak? Nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Oh, semu Tidak ya. ada, Bu. Padahal ini sudah saya terdownload, tapi saya nggak tahu kenapa ya. Itu nggak nampak ya? Tidak, Bu. Ini kelihatan tidak? Iya, Bu. Kelihatan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini singkatnya sih, ya. Tadi itu yang panjang, cuman nggak tahu kenapa dia nggak bisa terputar ya. Ya, jadi itu di ovarium ya. Ovarium ada sel telur, baru dia matang keluar menuju ke endometrium. Nah, kalau dia tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometriumnya itulah yang akan luruh menjadi darah menstruasi. Saya ulang lagi ya. Dengar di suaraku tah? Dengar, Ya, jadi ini adalah ovariumnya. Ya, kita punya 2 ovarium. Jadi di ovarium sini dia akan folikelnya 15 sampai 20 folikel. Itulah nanti yang akan bersaing ya. Tapi hanya satu nanti yang akan matang. Jadi sebenarnya kita yang terlahir ke dunia ini semuanya adalah orang-orang yang kompetitif ya, orang-orang yang bisa bersaing dengan yang lainnya, karena artinya adalah kita bisa mengalahkan yang lain ya, sehingga kita bisa lahir ke dunia.
Karena untuk lahir itu juga ada persaingannya dari 15 sampai 20 sel telur tadi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kafum uteri atau uterusnya ya. Di uterus ini tadi setelah sel telurnya matang, maka sel telur itu melewati tuba lalu masuk ke dalam ovarium ya. Ovarium salah. Ke uterus ya. Nah, lalu di dalam uterus ini tadi yang terjadi penebalan kan ini dinding rahimnya yang ini ya. Maka apabila tidak terjadi pembuahan atau tidak ada sel telur, sel sperma, maka lapisan endometrium ini akan luruh menjadi darah menstruasi nih ya. Dia luruh karena tidak ada yang datang membuahi. Tapi kalau ada yang datang membuahi, sel telur ini tadi dia apalagi namanya tertanam di dinding rahim ya. Saya rasa cukup itu saja di videonya. Secara singkatnya sih seperti itu. Bagaimana yang ini sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau akhiri pertemuannya. Cukup? Silakan aktifkan mikrofonnya. Cukup semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah tidak ada lagi yang mau Iya, Bu. ditanyakan? Iya, Bu. Iya, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa untuk di pertemuan berikutnya tetap belajar ya. Setelah pertemuan ini belajar. Nanti saya bagikan share PPT-nya ya. Untuk di pertemuan untuk pertemuan berikutnya tetap pelajari yang pertemuan sekarang supaya pada saat saya refleksi atau ada kuis dadakan di pertemuan berikutnya kita masih ingat untuk materi yang untuk hari ini ya. Saya rasa sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna ilmu yang kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya di kondisi yang sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran di pelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.